Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan anatomi klinis respirasi yang akan membahas subpokok bahasan pulmo dan pleura. Ini adalah struktur dari pulmo dan pleura yang kita kaitkan dengan anatomi permukaan pulmo dan pleura. Dilihat dari depan, kita lihat ini adalah pulmo dexter, ini pulmo sinister, ini adalah fissura horizontalis, ini fissura obliqua, ini adalah fissura obliqua, sehingga kita bisa membedakan lobus superior, lobus media, dan lobus inferior pada pulmo dexter, dan lobus superior dan lobus inferior pada pulmo sinister. Struktur-struktur ini perlu kita perhatikan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pulmo dan juga pada saat pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen. Karena terkadang pada saat melakukan pemeriksaan fisik pulmo dan pemeriksaan foto ronsen, terkadang kita melupakan struktur-struktur penting di sini, misalnya keberadaan dari fissura horizontalis dan fissura obliqua di sebelah kanan dan fissura obliqua di sebelah kiri. Yang kalau kita lihat di sini pada pulmo kiri misalnya, kalau kita pemeriksaan fisik pulmo dari sebelah depan, ini yang lobus inferiornya sangat kecil di sini, sehingga hampir tidak bermakna. Sehingga kalau kita kemudian melakukan pemeriksaan perkusi atau auskultasi pada dinding toraks bagian depan, maka sebenarnya yang diperiksa itu adalah lobus superior pulmo sinistra. Demikian juga pada bagian kanan, pada saat kita memeriksa dinding toraks bagian depan, maka yang kita periksa itu adalah lobus superior dan lobus media. Lobus inferior tidak akan masuk dalam pemeriksaan fisik pulmo. Ini yang mungkin timbul pertanyaan sekarang, apakah kita perlu mereinterpretasi pemeriksaan fisik pulmo? Jawabannya akan kita lihat pada slide berikutnya. Ini adalah anatomi permukaan pulmo dan pleura yang saya ambil dari Gray Basic Anatomy edisi kedua. Ini dari depan, ini dari belakang. Kalau kita lihat di sini ada fissura horizontalis, ada fissura obliqua untuk paru kanan. Ini fissura obliqua pada pulmo sinistra. Di samping pulmo juga ada gambaran pleura, pleura diaphragmatica, pleura costalis, dan recessus costodiaphragmatica kanan dan kiri, atau yang sering disebut dengan sinus phrenicocostalis. Ini anatomi permukaan pada bagian belakang. Di sini ada tampak fissura obliqua. Pada Gray ini kita lihat di pada vertebra thoracalis keempat, tapi dari sumber yang lain nanti ada pada vertebra thoracal kedua. Struktur parunya sampai dengan vertebra thoracal ke-10. Ini juga nanti perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik paru. Kalau kemudian lengan pasien ini ditempatkan di atas kepala, maka fissura obliqua ini sejajar dengan margo medialis scapula.
Kemudian kalau dilihat dari samping ini, maka kita bisa melihat ada lobus superior, lobus media, dan lobus inferior pada sebelah kanan. Kemudian juga ada sinus clinicocostalis-nya di sini. Kemudian kalau kita mengambil dari Mo Essential Clinical Anatomy, ini adalah struktur dari anatomi permukaan paru dan pleura dari depan, belakang, dan dari samping kanan. Kita lihat dari sini, misalnya dari depan, dari linea axillaris, linea medioclavicularis yang warna hijau ini, maka batas paru kita lihat di sini, lobus superiornya adalah setinggi costa keempat. Sedangkan yang lobus mediusnya adalah antara costa keempat dan costa keenam. Sedangkan ini hanya terdapat pada dinding lateral. Jadi kalau dinding depan, baik kita pada saat melakukan perkusi maupun pada saat melakukan auskultasi pada bagian dinding depan kanan ini, yang bisa kita periksa adalah lobus superior dan lobus media pulmodexter. Sedangkan kalau yang dari lapangan dada sebelah kiri, kita lihat di sini viscera obliquanya adalah pada linea medioclavicularis sinistra. Di sini adalah pada costa ke-6. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan fisik pada paru, pada dinding depan, maka yang kita periksa itu hanyalah lobus superior dari paru kiri. Berbeda kalau kita melakukan pemeriksaan fisik pada daerah samping kanan, tepatnya misalnya ini pada linea nomor 8 ini, linea axillaris media. Ini pada linea axillaris media. Kalau ini tadi kan pada linea medioclavicularis, dan ini linea axillaris media. Maka struktur dari lobus superior, lobus media, dan lobus inferior bisa kita periksa ketiga-tiganya. Nah, kalau dilihat dari belakang, maka sebagian besar kalau kita memeriksa pada dinding belakang, maka yang kita periksa adalah sebagian besar adalah lobus inferior, baik yang kanan maupun yang kiri. Ada dua kepustakaan yang bisa saya tangkap. Ada yang menyebutkan anatomi permukaannya pada belakang ini adalah pada torakal 4, tapi sebagian besar menyebutkan adalah pada torakal 2. Sehingga kalau kita lihat pada torakal 2 ini 1, 2, berarti lobus superiornya di sini sedemikian sedikit yang kita periksa pada saat memeriksa dinding posterior dari dada seseorang. Ini kita bisa membayangkan begini. Ini adalah paru kiri dan ini adalah paru kanan. Jadi pada saat kita memeriksa dinding dada bagian belakang, maka sebagian besar sebenarnya pada saat perkusi dan auskultasi itu adalah lobus inferior pulmosinister, yang lobus superiornya hanya sedikit, hanya dari torakal 1 sampai 4, bahkan pada buku tertentu hanya torakal 1 sampai dengan torakal 2. Jadi sangat sedikit untuk lobus superior. Sedangkan kalau memeriksa dada pasien sebelah kiri dari dinding dada depan, maka yang kita periksa sebenarnya hanyalah lobus superior pulmosinistra, karena yang kiri tidak akan sampai. Pada saat perkusi misalnya, kedalaman perkusi hanya sampai 4 cm, jadi tidak akan sampai menembus ke lobus inferior paru kiri kalau kita melakukan perkusi pada dinding dada bagian depan.
Kalau ini pada paru kanan, kita bisa melihat kalau pada dinding depan kita hanya bisa memeriksa lobus superior dan lobus media, lobus inferior tidak bisa. Kalau kita melakukan perkusi pada dinding dada kanan depan. Kalau kita melakukan perkusi pada dinding dada kanan belakang, maka yang paling besar adalah lobus inferior paru kanan. Lobus superiornya hanya antara toraka 1 sampai dengan toraka 4, atau lebih ekstrim lagi toraka 1 sampai toraka 2. Jadi atas sangat sedikit pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada dinding dada bagian belakang. Yang ini mungkin harus kita pertimbangkan kembali pada saat melakukan pemeriksaan fisik paru, khususnya pada saat pemeriksaan perkusi dan auskultasi. Baik untuk pendidikan mahasiswa S1 kedokteran, mahasiswa koas S1 kedokteran maupun pendidikan spesialis, mungkin perlu mereinterpretasi ulang terhadap pemeriksaan fisik paru dikaitkan dengan pengetahuan anatomis dari anatomi paru dan pleura. Ini kita bisa lebih mempertegas lagi. Ini adalah paru kiri, ini adalah paru kanan. Jadi kalau kita memeriksa pada dinding depan, sebenarnya yang diperiksa hanyalah lobus superior kanan. Jadi tidak benar pada saat pendidikan zaman dulu, pada saat saya masih mahasiswa kedokteran, pada saat memeriksa fisik perkusi dinding depan, di situ disebutkan bahwa bisa memeriksa lobus superior dan lobus inferior paru kiri. Dari struktur anatomis ini jelas sekali bahwa dengan adanya visura obliqua ini, maka perkusi di daerah dinding depan tidak bisa memeriksa lobus inferior pulmo sinistra. Demikian juga pada paru kanan, perkusi pada dinding depan ini hanya bisa memeriksa lobus superior dan lobus media, lobus inferior tidak bisa. Anatomi klinis pulmo. Ada beberapa anatomi klinis yang penting yang kita sebutkan di sini, yaitu tadi sudah kita singgung pemeriksaan fisik pulmo, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, atelektasis, fibrosis pulmoner idiopatik, kemudian kanker paru, dan emboli pulmonum. Ini kita bahas secara satu persatu. Pemeriksaan fisik pulmo, sekali lagi, baik bagi mahasiswa, teman sejawat maupun spesialis paru, penting untuk memperhatikan kembali anatomi permukaan masing-masing lobi. Sekedar mengulang sini bahwa pada pulmodexter, visura horizontalis mengikuti spasium interkostal keempat, ICS 4. Sedangkan visura obliquanya mengikuti garis lengkung dari processus spinosus vertebra thoracal kedua di posterior ke costa 6 di anterior. Ini sekali lagi yang sudah kita sebutkan tadi, yang kita diskusikan tadi. Jadi kalau kita patokannya di sini ke processus spinosus vertebra thoracal 2 di posterior, maka pada saat kita memeriksa dinding pasien bagian posterior, maka sebagian besar sebenarnya adalah yang kita periksa itu adalah lobus inferior, baik yang kanan maupun yang kiri. Sedangkan lobus superiornya hanya setinggi thoracal 2 sampai thoracal 1 atau sedikit ke atas untuk apex pulmonya. Kemudian untuk pulmo sinister, coba kita sekedar mengingatkan kembali bahwa pada pulmo sinister ini ada visura obliqua, ini mengikuti garis lengkung
dari processus spinosus vertebra thoraca 2 di posterior ke cartilago costalis 6 di anterior. Nih. Jadi kalau melihat dari sumber kepustakaan dari Clinical Anatomy, Applied Anatomy for Student and Junior Doctor, maka pada saat kita meriksa pada dinding dada posterior, hampir sebagian besar yang kita periksa itu adalah lobus inferior, baik pada pulmo dexter maupun pulmo sinister. Yang lobus superior hanya daerah yang berwarna ini. Demikian juga pada dinding bagian depan. Pada saat kita memeriksa pada dinding dada bagian depan, maka yang kita periksa itu sebenarnya kalau pada pulmo kiri, maka adalah lobus superior. Kalau yang lobus inferior ini hanya bisa diperiksa pada dinding lateral. Kalau yang paru kanan, maka yang bisa kita periksa pada dinding depan adalah lobus superior dan lobus media. Lobus inferiornya bisa diperiksa pada dinding lateral dari toraks. Jadi mohon ini untuk bisa diperhatikan ulang, untuk bisa kita mereinterpretasi pemeriksaan yang selama ini sudah kita lakukan. Lobus superior pulmo paling mudah diperiksa dari dinding dada anterior. Lobus superior, saya ulang, lobus superior paru paling mudah diperiksa dari dinding dada anterior. Sedangkan lobus inferior diperiksa dari dinding dada posterior. Sedangkan area semua lobus dapat diperiksa di dinding lateral atau lebih tepatnya di aksila. Nah, pemeriksaan fisik pulmo ini terdiri atas inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ini adalah pemeriksaan perkusi pada seorang pasien. Sistematikanya seperti ini berdasarkan nomor urut di sini, dari sini ke sini, sini, arahnya sana, sana. Demikian juga pada dinding dada bagian depan, dari sini ke sini, dan seterusnya. Ini 5, 6. Nah, pada saat perkusi ini nanti gunanya adalah untuk menentukan apakah jaringan di bawahnya terisi udara atau terisi cairan atau merupakan benda padat. Kalau jaringan di bawahnya terisi udara, maka akan menimbulkan suara yang disebut dengan sonor. Kalau di bawah jaringan terdapat cairan, akan menimbulkan suara pekak. Sedangkan kalau jaringannya berupa padat, maka akan menimbulkan suara redup. Ini adalah gambar di mana kita tadi bisa mendapatkan suara-suara sonor yang diberi warna hijau ini kalau dari bagian belakang, sedangkan kalau dari bagian depan sini. Kemudian berikutnya auskultasi pulmo. Auskultasi sama juga dengan perkusi, masing-masing lobi harus diperhatikan berdasarkan anatomi permukaan sehingga tidak menjadikan salah interpretasi. Apex pulmonis seharusnya diauskultasi bilateral di atas clavicula seperti gambar ini. Ini memeriksa apex pulmonis karena memang apex paru sampai di atas dari clavicula sampai ke bagian bawah dari leher. Ini contoh-contoh penempatan stetoskop pada saat kita mau mendengarkan. Misalnya ini pada apex pulmonis, jadi di daerah supraclavicula di sini. Kemudian kalau mau mendengarkan lobus superior kanan, letaknya di sini.
Kalau mau mendengarkan lobus medius paru kanan, letaknya di sini di spasium interkostal 1, 2, 3, 4, spasium interkostal 4 misalnya bisa dilakukan. Kalau mau mendengarkan suara nafas dari lobus inferior pulmodexter, maka memeriksanya bukan di depan tetapi adalah pada regio aksila atau pada regio lateral toraks. Demikian juga kalau mau memeriksa yang paru kiri, maka kalau mau memeriksa pulmosinister yang lobus superior, ini adalah pada dinding depan. Sedangkan kalau mau memeriksa lobus inferior pulmosinister bisa pada dinding belakang atau pada dinding lateral. Ini kalau kita melihat dari belakang, ini kebetulan saya mengambilnya dari Gray Anatomy, ini yang setinggi vertebra thoracal keempat, tetapi ada buku lain yang menyebutkan bahwa viscera obliqua itu setinggi thoracal kedua, jadi dari sini sana. Nah, kalau kita mengambil dari kepustakaan yang ekstrim tadi, yang dari thoracal 2, maka bagian lobus superior pada bagian belakang ini relatif sedikit dibandingkan dengan lobus inferior dari pulmodexter dan sinister. Ini berbagai keluhan yang bisa kita kaitkan dengan paru-paru, yang terkait dengan struktur-struktur yang berdekatan dengan paru-paru. Misalnya kalau terjadi gangguan pada nervus laryngeus recurrens, nanti bisa menimbulkan gejala parau. Nervus phrenikus bisa menimbulkan gejala sesak. Apalagi kalau nervus phrenikus keduanya lumpuh, maka nanti diafragma tidak bisa berkontraksi, maka orangnya menjadi sesak. Plexus sympathicus bisa jadi sindrom Horner berupa miosis, ptosis, dan anhidrosis, dan seterusnya. Pada priura bisa menimbulkan nyeri dada, batuk. Kemudian ini sindrom vena cava superior. Ini suatu sindrom yang cukup khas. Berupa nanti vena lehernya mengalami dilatasi, kemudian wajahnya kemerahan karena terdapat bendungan darah yang disebut dengan pleura, dan terjadi sesak nafas. Kemudian penyakit paru yang kita bahas di sini adalah penyakit paru obstruktif menahun, COPD. Ada 3, yaitu bronkitis kronis, asma bronchiale, dan emfisema. Ini adalah gambaran dari penyakit paru obstruktif kronis, cenderung mengenai bagian atas dari paru-paru, dan pada pembesaran ini, potongan pembesaran terjadi area-area sentral dari asinus yang mengalami distensi, saling berhubungan, dan ruang seperti kantong. Kemudian penyakit PPOM lain atau COPD yang lain tadi adalah emfisema. Emfisema merupakan pembesaran permanen ruang udara pada dan distal dari bronchiolus respiratorius. Komplain paru meningkat akibat recoelastic paru yang menurun. Jadi paru-parunya akan mengembang, sedangkan recoelastic yang menurun, maka paru-parunya akan cenderung untuk terus mengembang. Akibatnya karena paru-paru yang mengembang, maka ekspirasi memerlukan kerja yang lebih meningkat. Kalau berlangsung kronis, maka bisa menimbulkan barrel chest, bentuk dada seperti tong,
yaitu diameter anteroposterior dan diameter lateral dari dinding dada itu hampir berimbang. Ini adalah salah satunya akibat dari hipertrofi dari muskuli intercostalis. Kemudian penyakit paru menahun berikutnya adalah asma bronkiale. Asma bronkiale ini merupakan reaksi hipersensitivitas terhadap alergen. Reaksi hipersensitivitas ini menimbulkan inflamasi dari saluran nafas, menimbulkan kontraksi otot polos, sehingga menimbulkan penyempitan saluran nafas, edema epitelium, dan peningkatan produksi mukus. Jadi patofisiologinya adalah setelah sel mas yang mengandung reseptor untuk imunoglobulin E, begitu reseptor ini terstimulasi oleh alergen, maka terjadilah kompleks alergen imunoglobulin E, sehingga kemudian sel mas menjadi teraktivasi dan terjadilah degranulasi, mengeluarkan mediator kimia seperti histamin, prostaglandin D2, leukotriene 4. Nah, mediator ini nanti akan berpengaruh terhadap struktur di saluran napas. Misalnya pada pembuluh darah nanti akan terjadi dilatasi, pelebaran dari pembuluh darah, kemudian juga mengalami kebocoran pada pembuluh darahnya. Kemudian pada kelenjar-kelenjar nanti akan menimbulkan hipersekresi. Kemudian pada otot polos menimbulkan bronkospasme, kontraksi otot polos yang berlebihan. Akibat efek ini, maka dilatasi pembuluh darah akan menimbulkan edema dari jaringan submukosa di sini, pembengkakan. Kemudian akibat hipersekresi dari kelenjar, maka produksi mukus akan meningkat. Kemudian akibat kontraksi otot polos yang berlebihan atau yang kita sebut tadi sebagai bronkospasme, maka lumen dari saluran napas akan mengecil yang disebut dengan bronkokontriksi. Mohon maaf di sini saya kira keliru, karena kalau bronchioli sudah tidak mengandung kartilago, sehingga struktur kartilago ini sebenarnya kalau pada bronchiolus sudah tidak ada lagi, sehingga kalau terjadi hipersensitivitas, maka lumen dari bronchiolus ini sedemikian sempitnya akibat bronkospasme dari otot polos, edema jaringan submukosa, dan kemudian penumpukan dari produksi mukus. Ketiganya ini akan menyempitkan saluran napas. Akhirnya terjadi penurunan diameter bronchiolus selama ekspirasi. Jadi yang paling terganggu adalah pada fase ekspirasi. Akibat kesulitan pada saat ekspirasi ini, maka struktur pulmo di bagian distal dari bronchiolus ini akan mengalami distensi. Akibat distensi yang lama nanti bisa menimbulkan juga struktur yang disebut dengan barrel chest. Gejala yang khas dari asma bronchiale ini adalah wheezing, napas bunyi ngik, kemudian nafasnya pendek. Ini terutama terjadi pada saat ekspirasi, batuk, kemudian nadinya cepat, takikardi, dan sesak nafas.
Kemudian penyakit paru berikutnya adalah kolap paru yang disebut dengan atelektasis. Berhubung parunya mengalami kolap, maka kapum pleuranya menjadi besar, menjadi suatu rongga yang nyata. Kita lihat di sini, misalnya terjadi pada pulmodexter. Pulmodexternya mengalami pengecilan atau kolaps, sehingga udara di sini di kapum pleurnya menjadi lebih besar. Ini salah satunya yang bisa terjadi karena misalnya tembakan suatu peluru yang masuk ke sini, sehingga udara masuk ke sini ke dalam kapum pleure. Udara yang masuk tadi kemudian menekan pulmonya, sehingga pulmonya menjadi kolap, menjadi atelektasis. Paru. Kemudian berikutnya adalah fibrosis pulmoidiopatik. Ini ada suatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Banyak timbul jaringan fibrosis di seluruh paru. Atau dengan kata lain, jaringan parenkim paru diganti dengan jaringan fibrosis. Akibat banyak diganti dengan jaringan fibrosis ini, maka fungsi paru menjadi sangat berkurang. Fungsi paru yang sangat berkurang tadi akan menimbulkan gejala, misalnya pada foto ronsen, sini akan terlihat gambaran fibrosis. Kemudian juga ada ronki pada bagian basa pada saat inspirasi, berat badan menurun, kemudian batuk kering yang tidak produktif karena ini sudah diganti jaringan fibrosis. Kemudian dia karena kekurangan oksigen, tinggi karbon dioksida, maka terjadi cyanosis sentral di sini. Bisa di bibir atau cyanosis perifer di sini di kuku. Dia juga mengalami dyspnea, sesak nafas. Sesak nafas bisa dilihat dari cuping hidung, bisa dilihat dari otot-otot bantu pernapasan di suprasternal, bisa di sela iga, bisa di regio epigastrium, bisa kelihatan tanda-tanda dyspnea. Kemudian karena di sini sudah terjadi jaringan fibrosis, maka aliran arteri pulmonalis ke paru menjadi terganggu. Lama-kelamaan nanti terjadilah kegagalan dari ventrikel kanan sehingga menimbulkan suatu penyakit yang disebut dengan cor pulmonale. Berhubung di sini terjadi fibrosis, maka juga terjadi penarikan jaringan paru terhadap diafragma sehingga diafragma menjadi terelevasi, menjadi lebih tinggi. Pada gambaran histologis nanti akan banyak kista-kista kecil yang menimbulkan gambaran sarang tawon, honeycomb appearance. Juga karena akibat dari kekurangan oksigen dan karbon dioksida yang tinggi bisa terjadi clubbing pincers. Kemudian ini adalah suatu kanker paru. Kanker paru yang cukup banyak kejadiannya adalah karsinoma bronkogenik. Jadi karsinoma yang berasal dari bronkus. Biasanya paling sering terjadi pada daerah bronkus besar, sehingga banyak terjadi pada daerah hilus, pulmonis. Ini contoh dari karsinoma bronkogenik yang dekat hilus pulmonis. Dan kadang-kadang bisa menonjol ke dalam lumen dari bronkus sehingga tampak pada pemeriksaan bronkoskopi. Pada foto ronsen terlihat massa seperti ini pada daerah hilus. Kebetulan ini contohnya adalah pada sebelah kanan, maka terlihat massa pada sebelah kanan. Ini adalah contoh dari karsinoma bronkogenik yang mengenai apeks paru yang disebut dengan sindrom Pankuas, apeks paru. Pada
sindrom ini akan terjadi keterlibatan dari plexus brachialis. Kemudian juga bisa mengenai trunkus simpaticus. Sehingga kalau terjadi seperti ini, maka akan menimbulkan salah satunya adalah sindrom Horner. Sindrom Horner terjadi kalau mengenai trunkus simpaticus. Gejalanya berupa miosis, jadi pupil nanti akan menyempit. Miosis ini terjadi karena kelumpuhan dari serabut general visceral efferent sympathic ke musculus dilatator pupillae di iris, sehingga yang dominan pada pasien yang bersangkutan adalah musculus sphincter pupillae yang mendapat inervasi general visceral efferent parasimpatis. Sehingga kalau terjadi kontraksi dari musculus sphincter pupillae, maka pupil di sini akan mengecil yang disebut dengan miosis. Kemudian juga terjadi ptosis. Ptosis ini terjadi karena kelumpuhan dari musculus tarsalis di palpebra superior. Kita ketahui bahwa musculus tarsalis adalah merupakan otot polos yang diinervasi oleh serabut general visceral efferent sympathic. Sehingga kalau otot itu lumpuh, maka yang menahan palpebra superior sudah tidak ada, sehingga terjadilah ptosis, kelopak matanya jatuh. Kemudian bisa juga terjadi anhidrosis. Jadi di wilayah-wilayah yang terdampak trunkus simpaticus yang terkena akan menjadi kulitnya menjadi kering. Karena sekresi dari glandula sudorifera, kelenjar keringat pada kulit ini adalah berasal dari inervasi dari saraf simpatis. Begitu saraf simpatis atau trunkus simpatisnya lumpuh, maka sudah tidak ada lagi stimulus ke glandula sudorifera, sehingga kulit di sini nanti menjadi kering. Kemudian juga bisa terjadi flushing. Flushing ini kemerahan. Ini terjadi karena dilatasi di jaringan subkutan. Kita ketahui bahwa serabut saraf simpatis akan menginervasi pembuluh-pembuluh kapiler atau arteriol. Nah, kalau serabut simpatisnya mengalami kelumpuhan, maka pembuluh darah yang bersangkutan mengalami dilatasi sehingga terjadi flushing. Jadi terjadi sindrom Horner. Selain terjadi sindrom Horner, juga bisa terjadi karena plexus brachialis juga terlibat dalam tumor karsinoma bronkogenik di sini, sehingga plexus brachialisnya juga mengalami gangguan. Bisa terjadi pain, rasa nyeri, bisa terjadi paresthesia, kesemutan, bisa juga terjadi paresis, kelemahan dari lengan dan tangan, kelemahan bahkan sampai kelumpuhan dari lengan atas dengan bawah dan tangan, karena terjadi kelumpuhan dari plexus brachialis sisi yang terkena. Dan contoh ini karena sebelah kanan, maka terjadi juga gangguan pada lengan sebelah kanan. Kemudian bisa terjadi wasting kurus karena memang sel-sel ganasnya mengambil makanan untuk pertumbuhan jaringan tumornya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, kita harus curiga di situ sudah terjadi kanker paru. Yang paling banyak memang terjadi adalah karena karsinoma bronkogenik. Kalau yang bergejala seperti ini biasanya terjadi pada apex pulmonis. Kemudian berikutnya terkait dengan pembuluh darah vasa pulmonis, lebih tepat lagi adalah pada arteria pulmonalis. Secara klinis ada menimbulkan embolus pulmonum yang disingkat dengan EP, embolus pulmonum atau pulmonum emboli, merupakan kondisi yang berpotensi fatal. Ini biasanya faktor predisposisinya adalah akibat adanya jejas endotel, stasis atau turbulensi aliran darah, dan kondisi hiperkoagulopati. Etiologinya adalah karena stasis dari vena,
ekstasi pena ini bisa terjadi akibat imobilisasi. Jadi karena imobilisasi yang dilakukan lama, misalnya pada orang-orang yang habis operasi patah tulang dan sebagainya. Kemudian pada polisitemia, jadi sel darahnya cukup kental akibat sel darah merah yang banyak sel darah yang berlebihan, atau justru karena cairannya yang mengalami kekurangan, mengalami dehidrasi sehingga menimbulkan stasis vena. Ini bisa menimbulkan embolus pulmonum. Juga kalau kemudian darahnya mengental yang disebut dengan hiperkoagulabilitas. Ini bisa terjadi pada kasus mudah, misalnya pada defisiensi antitrombin 3 dan seterusnya. Kemudian juga bisa terjadi akibat bedah dan trauma, bisa pada keadaan kehamilan atau pada saat keganasan, atau penyakit medis akut seperti inflammatory bowel disease, mitral insufficiency, atau gagal jantung. Akibat emboli tadi ini akan menyumbat mengobstruksi arteri pulmonalis. Emboli ini sering terjadi pada gangguan vena profunda di bagian anggota badan bawah di membran inferior. Embolus pulmonum yang bertipe sentral mengenai atau merujuk ke truncus pulmonalis, ke atria pulmonalis dan atria lobaris. Sedangkan yang tipe perifer ini mengenai atria segmentalis dan atria subsegmentalis. Diagnosisnya dibuat berdasarkan pemeriksaan radiologis. Ini adalah sumber-sumber dari emboli pulmoner. Sumber yang paling umum yang patut kita waspadai adalah di sini berasal dari vena iliaca externa, vena femoralis, vena profunda femoris, vena poplitea, vena tibialis anterior, dan plexus soleus. Jadi hati-hati kalau memang terjadi stasis di daerah vena ini, yang misalnya terjadi trombusnya lepas, yang nanti akhirnya menjadi embolus ke arteria pulmonalis yang kanan maupun yang kiri. Kalau ada pasien yang mengalami serangan mendadak sesak napas dan takikardia pada individu yang sudah mengalami predisposisi tadi, ini merupakan suatu petunjuk kardinal. Auskultasinya bisa normal, bisa juga ada sedikit rongki, kemudian suara napas bisa terlihat menurun. Jadi hati-hati sekali kalau tiba-tiba serangan sesak napas dan takikardia pada orang-orang yang sudah mengalami atau memiliki predisposisi. Ini adalah gejala-gejala embolus pulmonum yang ringan dan masif, bisa dilihat di sini. Kemudian berikutnya kita masuk ke anatomi klinis dari pleura. Pleura visceralis dengan pleura parietalis membentuk suatu rongga yang disebut dengan capum pleurae. Nah, capum pleurae ini dalam keadaan normal hanya berupa ruang potensial. Dalam keadaan normal, pulmo tidak mengisi sempurna regio antero inferior dan regio posterior inferior capum pleurae, sehingga yang tidak terisi tadi kemudian menimbulkan suatu recessus atau pelebaran rongga dari capum pleurae yang disebut dengan recessus costodiaphragmatica atau sering disebut dengan sinus phrenico-costalis dan recessus costomediastinalis. Recessus costodiaphragmatica di sini, sedangkan recessus costomediastinalis di sini. Pada keadaan yang tidak normal, capum pleurae ini bisa terisi cairan atau udara yang berlebihan. Kalau capum pleurae-nya terisi udara yang berlebihan,
Maka keadaan ini disebut dengan pneumotoraks. Kalau kapum pleurinya terisi cairan yang berlebihan, maka ini disebut dengan efusi pleura. Nah, efusi pleura ini kalau cairannya berbentuk cairan maka disebut dengan hidrotoraks. Kalau cairannya berupa darah disebut dengan hemotoraks. Kalau berupa cairan limfe maka disebut dengan kilotoraks. Dan kalau dalam bentuk nanah pus disebut dengan emphysema. Inflamasi pada pleura disebut dengan pleuritis. Pleuritis yang menimbulkan permukaan kasar pada pleura parietalis sehingga menimbulkan suara gesekan, dan suara gesekan tadi atau pleura rap ini bisa terdengar dengan stetoskop baik pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Suara seperti gesekan kertas, khas sekali untuk suatu penyakit yang disebut dengan pleuritis. Ini contoh ilustrasi dari suatu efusi pleura, suatu kapum pleuri atau kaptas pleuri karena satu sebab tertentu kemudian terisi dengan cairan. Nah, kalau ini kemudian terisi dengan cairan, maka paru-parunya menjadi kolaps, menjadi mengecil. Maka di daerah yang di sini karena tidak ada jaringan paru, maka tidak ada suara nafas pada saat pemeriksaan auskultasi. Sedangkan daerah di sini yang masih ada jaringan parunya, karena dia mengecil, maka suara nafasnya akan menurun. Kemudian, karena ini berisi suatu cairan, maka menimbulkan suatu desak ruang. Kita lihat di sini, mediastinumnya akan tergeser ke kiri. Mediastinum bisa jantung, bisa berupa struktur yang lain, termasuk trakea. Trakea juga nanti akan terdorong ke arah kiri. Jadi pada kasus efusi pleura sisi kanan ini, mediastinum berpindah ke kiri. Paru kanan mengalami kolap, mengalami kompresi, dan bronkus karena ini mengalami kolap, maka bronkusnya akan mengecil. Pada auskultasi nanti akan menimbulkan suara yang kecil atau yang menurun pada paru-paru yang mengalami kompresi, atau bahkan suaranya tidak ada pada keadaan efusi cairan. Kita lihat di sini kalau berbentuk cairan, maka permukaan dari cairan itu berdasarkan hukum fisika akan berbentuk melengkung seperti ini. Karena ada adesi, perbedaan adesi antara cairan dan dinding dada, sehingga nanti permukaan cairannya akan berbentuk mencekung seperti ini. Ini khas adalah dari suatu efusi pleura. Kemudian kalau di sini nanti ada udara, maka nanti ini menjadi rata, permukaan cairannya menjadi rata, sering disebut dengan air float level. Nah, kalau ada yang seperti ini pada saat inspirasi, pada saat inspeksi dinding dada, kita bisa melihat misalnya gerakan dinding dada pada sebelah kanan nanti akan tertinggal. Pada saat dilakukan perkusi, ini akan menimbulkan bunyi redup. Pada saat palpasi di daerah sini nanti karena tidak ada udara yang masuk, maka nanti getarannya bisa menjadi berkurang. Pada saat auskultasi suaranya tidak ada. Pada saat dilakukan torakosentesis, maka pada saat aspirasi nanti akan keluar cairan serosa. Ini perbedaan transudat dan eksudat dari suatu efusi pleura. Kemudian berikutnya kalau kita masuk ke pleura
parietalis. Pleura parietalis ini masih kita bagi lagi menjadi pleura cervicalis atau cupula, ini yang membungkus bagian apex dari paru. Pleura costalis ini melapisi bagian permukaan paru yang menghadap ke costa, pleura costalis. Kemudian pleura diaphragmatica adalah pleura parietalis yang menghadap ke diafragma, dan pleura mediastinalis adalah pleura parietalis yang menghadap ke mediastinum. Pleura parietalis ini diinervasi oleh serabut somatic afferent. Sedangkan pleura visceralis diinervasi oleh serabut-serabut yang bersifat visceral. Dua perbedaan ini menimbulkan manifestasi klinis yang berbeda. Berhubung pleura parietalis diinervasi oleh serabut yang bersifat somatic afferent, maka nyeri yang berasal dari pleura parietalis bisa dirasakan. Biasanya nyerinya berupa nyeri tajam. Pleura parietalis diinervasi oleh cabang-cabang nervus intercostalis, dan nyeri dirasakan di dinding dada sesuai dengan nervus intercostalis yang sesuai dengan segmen dari nervus intercostalis yang terkena. Jadi sesuai dermatum dari nervus intercostalis. Nervus intercostalis yang inervasi ini mulai dari nervus intercostalis 1 sampai dengan nervus intercostalis ke-11 atau nervus subcostalis untuk yang ke-12. Kemudian berikutnya, khusus untuk pleura diaphragmatica dan pleura mediastinalis, ini terutama diinervasi oleh nervus phrenicus. Kita ketahui bahwa nervus phrenicus itu berasal dari segmen cervica 3, 4, dan 5. Sehingga kalau ada suatu pleuritis yang mengenai pleura diaphragmatica dan pleura mediastinalis, maka bisa menimbulkan reperpin ke dermatum cervica 3, 4, dan 5. Jadi adik-adik jangan heran kalau misalnya terjadi pleuritis pada pleura diaphragmatica ataupun pleura mediastinalis yang kebetulan kedua pleura ini diinervasi oleh nervus phrenicus, meskipun sumbernya ini di dada, di mediastinum, ini kemudian tepat di diafragma, tetapi gejalanya bisa sampai ke leher bagian lateral dan regio supraclavicularis dari bahu. Jadi nyeri yang berasal dari dua pleura ini bisa ke dermatum cervica 3, 4, dan 5. Ini kita ulang kembali bahwa diagram ini adalah pleura visceralis ini. Kemudian pleura visceralis ini melipat ke arah luar menjadi pleura parietalis. Di sini adalah pleura mediastinalis. Ini pleura diaphragmatica, dan ini adalah pleura costalis, dan ini adalah cupula pleura atau pleura cervicalis, dan kembali lagi menjadi pleura mediastinalis. Pleura visceralis berasal dari persarapan visceral dari plexus pulmonalis, yaitu dari yang berasal dari nervus vagus dan sympathicus, sehingga nyeri pada pleura visceralis ini tidak bisa disadari. Berbeda dengan pleura parietalis. Pleura parietalis ini diinervasi oleh nervus intercostalis mulai dari toraka 1 sampai toraka 11 tadi. Kemudian khusus untuk pleura parietalis yang membentuk pleura mediastinalis yang ini dan pleura diaphragmatica, maka mendapat inervasi dari nervus phrenicus dari cervica 3, 4, dan 5. Jadi kalau yang ini tadi bisa sampai ke leher, kemudian yang di sini berdasarkan segmen dari pleura mana yang terkena.
nafas mana yang ikut terlibat. Bisa setinggi toraka 1, bisa toraka 6, bisa sampai toraka 11. Dinding dada posterior dan samping atau lateral. Ini ada struktur dari pleura parietalis secara skematis. Ini pleura cervicalis, ini pleura mediastinalis, ini pleura diaphragmatica, dan di sini adalah pleura costalis. Kemudian yang terakhir adalah gambaran ronsen. Foto ronsen toraks ini ada dua, ada proyeksi antero-posterior, ada proyeksi postero-anterior, kemudian ada proyeksi lateral ini, dan ada yang proyeksi yang miring, yang oblik. Kita bisa melihat di sini struktur dari paru dan saluran nafas. Bisa melihat misalnya ini adalah trakea. Di sini adalah carina atau bifurcatio trakea. Ini bronchus lobaris kanan, ini bronchus lobaris kiri, dan seterusnya. Ini gambaran dari parenkum paru, dan yang ini adalah gambaran dari bronkovaskulernya. Ini adalah gambaran dari hilus kanan, ini adalah hilus kiri. Kemudian di sini ada recessus costodiaphragmaticus atau sinus phrenicocostalis kiri, sinus phrenicocostalis kanan. Kemudian gambaran pleura dalam keadaan normal tidak kelihatan. Kalau ada kelihatan berarti ada penebalan. Sekali lagi, dalam menilai foto ronsen harus juga diingatkan kembali struktur saluran nafas dan parunya, juga harus diingatkan kembali tentang anatomi permukaan. Misalnya kalau terjadi suatu massa di sini, kita jangan buru-buru menyebut ini adalah suatu massa yang terdapat di lobus superior. Sepintas memang kalau kita melihat dari foto PA atau foto AP di sini misalnya, karena letaknya di sini, sepintas kita menilai itu adalah terletak lokasinya, topografinya di lobus superior paru kanan. Tetapi kita perlu waspada, karena pada gambaran yang seperti ini boleh jadi ini terletak di bagian belakang. Misalnya kalau kita lihat dari foto ronsen lateral, yang tadi ada gambar, ternyata gambarnya di belakang sini misalnya. Yang kita lihat di depan seakan-akan dari lobus superior, padahal kalau kita kembali ke anatomi permukaan, fissura obliqua adalah di sini misalnya. Sini. Maka kalau diletaknya di sini, ini sebenarnya pada lobus yang inferior, pada bagian segmen apex dari lobus inferior. Yang kalau kita tadi sepintas hanya melihat dari foto ronsen, seakan-akan dari lobus superior. Jadi kalau nanti melihat adik-adik mendapatkan suatu gambar massa di sini, jadi proyeksi antero-posterior atau posterior-anterior, maka itu harus dilanjutkan dengan foto dari samping atau foto dari oblik untuk menentukan lokasi yang tepat dari suatu massa tersebut. Misalnya kita menemukan di sini, misalnya sini, jangan buru-buru kita ini menyebutkan berasal dari lobus inferior, karena ternyata misalnya setelah dilakukan dari foto lateral, betul ini masih yang kanan, ternyata di sebelah sini misalnya, pada tadi fissura obliqua di sini, sehingga ini misalnya kalau dari sebelah kiri ini akan merupakan dari lobus superior. Jadi sekali lagi, kalau kita menemukan suatu massa, harus ada kombinasi dari proyeksi antero-posterior ditambah dengan proyeksi lateral atau proyeksi oblik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan bagian 2 ini. Sekali lagi, adik-adik bisa membaca lebih lanjut sumber kepustakaan yang kita cantumkan di sini. Akhirnya, salah hilap mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.